Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la arju ila fadlah wa la akhsha ila adlah wa la atmasaku ila qawlah wa la atasimu ila biqablih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara rukun Islam yang 5, ada satu rukun Islam yang masih banyak diabaikan oleh umat Islam. Di antara syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Perkara zakat adalah perkara yang belum secara sepenuhnya ditunaikan oleh umat Islam, padahal itu perkara yang wajib. Seperti Allah sampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa zakat atau sedekah yang sejak zaman Rasulullah dan zaman kekhalifahan itu adalah merupakan instrumen negara, instrumen bangsa, sehingga dibentuklah kalau kita sekarang badan kementerian yang memang kewajibannya adalah untuk mengambil apa yang menjadi kewajiban seorang muslim, yaitu yang namanya zakat, infak atau sedekah, yang fungsinya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, jadi membersihkan, mensucikan. Jadi jiwanya menjadi suci bersih, hartanya juga menjadi suci bersih. Dan dengan zakat, dengan sedekah yang dikeluarkan oleh umat Islam, di samping mensucikan, membersihkan, petugas atau badan amil punya kewajiban untuk mendoakan. Wassallallahu alaihi inna sholataka sakanun lahum. Karena dengan doa, badan penerima zakat atau sedekah atau infak itu akan bisa menenteramkan hati orang-orang yang mengeluarkan zakat atau sedekah. Nah, di bulan Ramadan ini alhamdulillah semangat untuk melakukan itu menjadi semangat baru yang berulang-ulang setiap tahun. Semangat menghitung harta ketika masuk bulan suci Ramadan, semangat kepedulian terhadap sesama di bulan Ramadan, semangat kebersamaan di bulan Ramadan, dan semangat saling mencintai, saling mengasihi. Sehingga zakat menjadi instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Kalau itu dilaksanakan secara benar, amanah, adil, maka itu akan memberikan dampak yang begitu dahsyat terhadap kehidupan manusia. Bukan saja seorang muslim, tetapi bagi kita semua. Karena dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah akan bisa menyelesaikan berbagai macam masalah sosial dalam kehidupan kita. Tapi sayang karena pengelolaannya belum secara serius dan menjadi satu perkara yang wajib yang dilaksanakan oleh negara, sehingga badan-badan amil zakat yang begitu banyak bertebaran, baik milik pemerintah maupun swasta, belum sepenuhnya bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Pada akhirnya melahirkan kurang kepercayaan daripada umat Islam itu sendiri. Jamaah sekalian rahimakumullah, di bulan Ramadan ini sebetulnya semangat kaum muslimin untuk melakukan rukun Islam yang disebut zakat itu sangat besar. Dan begitu banyak lembaga-lembaga sosial yang berupaya untuk mengumpulkan zakat yang disalurkan kepada yang berhak.
Kalau kita bicara kepedulian, bicara pajak, biasanya lebih luas jangkauannya. Tetapi untuk zakat memang Allah sudah memberikan rambu-rambu siapa yang berkewajiban dan siapa yang berhak menerima. Penggunaannya pun diatur dalam ajaran Islam. Tapi intinya bahwa dengan zakat, dengan sedekah, itu akan melahirkan satu kehidupan yang betul-betul, yang namanya pemerataan di dalam ekonomi akan terjadi dalam kehidupan kita kalau itu dilakukan secara baik dan secara benar. Di bulan Ramadan kali ini semangat itu kembali muncul di dalam diri kaum muslim di seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, bahkan di kota Palembang, saya yakin juga di masjid kita ini. Jamaah sekalian, ini terbukti dengan kondisi-kondisi yang kita hadap dengan kehidupan kita. Saya beberapa hari ini datangi toko-toko sembako ya, untuk membuat paket peduli di bulan Ramadan ini. Saya keliling, begitu banyak toko-toko yang tidak bisa menyiapkan bahan itu karena keterbatasan. Kenapa? Saking banyaknya pesanan, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun paket-paket yang dibuat oleh umat Islam di seluruh kota Balikpapan. Saya sudah keliling, baik berasnya, gulanya, minyaknya, sehingga kalau di luar Ramadan kita cukup satu toko bisa menyiapkan semua, tapi dalam Ramadan kita harus mencari beberapa toko dan tidak semuanya bisa lengkap. Itu artinya apa? Berarti ada peningkatan kuantitas dan kualitas umat Islam dalam rangka kepedulian terhadap sesamanya. Ini hal yang sangat penting untuk menjadi renungan buat kita semua. Makanya ketika Ramadan hadir melahirkan nilai kepedulian terhadap sesama, arti hidup yang sesungguhnya adalah kita jalani dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana rasa lapar yang dialami oleh orang miskin yang tidak hanya di bulan Ramadan. Bisa jadi orang miskin itu bisa mengalami pada waktu-waktu yang tidak ada batasannya. Sementara kita yang mampu hanya di bulan Ramadan atau di bulan lain yang ketika kita puasa-puasa sunnah. Kepedulian kita terhadap mereka ketika kita mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan itu hak mereka, banyak kita tunda menunggu Ramadan berikutnya. Ini yang menjadi problem kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak bahwa Ramadan adalah merupakan tonggak baru buat kita, yang kita akan bikin dalam urusan sedekah, urusan zakat, urusan infak ini. Kita jadikan seluruh tahun, seluruh bulan ini menjadi bulan-bulan zakat, bulan-bulan sedekah, bulan-bulan kepedulian terhadap sesama, tidak menunggu di bulan Ramadan. Karena kita khawatir kalau nunggu bulan Ramadan, kita akan menyesal ketika harta sudah kita simpan, ketika kekayaan kita sudah tumpuk di rumah kita, di buku bank, di tempat-tempat tertentu, tidak kita keluarkan, hanya nunggu nanti bulan Ramadan. Khawatir nanti perintah selalu datang kepada kita setiap saat. Ketika kita meninggal dunia, maka pertanggungjawabannya akan lebih berat. Ya. Jangan sampai kita seperti yang digambarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minasyolihin. Ketika diperintahkan kita mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang memang itu dititipkan kepada kita, untuk sebagian kita nikmati, sebagian kita berikan yang berhak, lalu kita enggan memberikan. Dan kita baru sadar ketika maut sudah menjemput kita, lalu kita baru minta kepada Allah, ya Allah, sekiranya engkau tunda sejenak saja kematian saya. Bahkan dalam ayat lain mengatakan, andai kata engkau hidupkan kembali kami ya Allah, maka kami akan berzakat, kami akan bersedekah, kami akan berinfak. Tetapi itu sudah terlambat karena kematian sudah sampai. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, mumpung kita masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sedekah menjadi kewajiban kita. Sedekah tidak menjadi monopoli orang-orang yang kaya, orang-orang yang berharta, tetapi sedekah menjadi kewajiban kita semua. Dari harta yang kita miliki, pikiran-pikiran cerdas yang baik yang kita punya, tenaga-tenaga yang kita miliki, bahkan sampai menyingkirkan duri dari jalan. Di dalam bulan Ramadan, semangat itu muncul. Karena apa? Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Kalau kita tidak bisa memberi buka puasa dengan makanan-makanan yang mungkin mahal atau sederhana sekalipun, tapi bisa dengan seteguk air atau sebiji kurma, dan itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu terjadi, insya Allah puasa akan melahirkan nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Puasa akan melahirkan nilai-nilai cinta kasih terhadap sesama, dan puasa melahirkan nilai-nilai kebersamaan ketika kita berpuasa. Dan puasa juga bisa melahirkan nilai-nilai kegembiraan. Gembira bersama-sama ketika kita berbuka, gembira bersama-sama ketika kita masuk ke Idul Fitri, dan begitu banyak kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada kita, orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, la tadkhulul jannah hatta tu'minun wa lan tu'minun hatta tahabun. Tidak akan bisa masuk surga sehingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bisa disebut orang yang beriman kalau kita sesama muslim tidak saling mengasihi, saling mencintai, dan saling tolong menolong. Mudah-mudahan kuliah singkat ini menjadi renungan buat saya pribadi dan kita semua, sehingga semangat berzakat, semangat berinfak, semangat peduli, semangat membantu sesama tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi kita gelorakan ketika di luar Ramadan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.